Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Qi Cheng menyenandungkan sedikit lagu dan pergi. Pelayan itu melihat ke belakang kepergian Qi Cheng, dan diam-diam berkata, Tuan muda kedua juga benar, bagaimanapun, terserah pemiliknya untuk mengalahkan anjing itu. Si Men Lai dipukuli, Anda sebagai tuan muda kedua tidak peduli. Hal ini, jika tuan muda tertua tahu, dia pasti akan pergi ke Si Men, ucap pelayan itu. Sesaat kemudian, di jalan Anping di Dongzhen, Tan Yun dan Yu Yunxi sangat senang karena mereka telah menjual semua senjata ajaib dan benih api kuno. Kebahagiaan keduanya berbeda. Tan Yun senang karena setelah menjual barang, dia mendapat 320 miliar batu leluhur berkualitas tinggi, ditambah batu leluhur di tubuhnya dan batu leluhur di jarahan, total 330 miliar top batu leluhur berkualitas. Dia cukup bersemangat untuk berpikir bahwa dengan begitu banyak batu leluhur berkualitas tinggi, dia akan dapat berlatih di arai besar ruang waktu domain bintang di kuil Tianmen di masa depan. Dan Yu Yunxi senang karena dia tidak pernah mengalami menjual barang dan menghitung uang sampai dia lembut. Jika saya ingin membuka Star Territory Space Time Grid Array, saya perlu mengkonsumsi 30 juta batu leluhur berkualitas tinggi sehari. Dengan cara ini, batu leluhur berkualitas tinggi di tangan saya masih kecil, saya harus memiliki kesempatan lagi untuk mendapatkannya di masa depan, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melihat kerumunan orang yang datang sebelum mereka mengepalkan tangan dan berkata, maaf semuanya, barang telah terjual habis, jika ada lebih banyak barang di masa depan, saya akan menjualnya kepada semua orang, ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun melihat kembali ke Yu Yunxi dengan penuh semangat, dan berkata melalui suara, Yunxi, ayo pergi dan kembalikan depositnya, lalu kembali ke istana, aku tidak sabar untuk bertemu keluargaku, ucap Tan Yun. Oke, Yu Yunxi tersenyum dan berkata, aku akan membawamu kembali ke istana, dan kemudian pergi ke Menara Dewa Meraj, ucap Yu Yunxi. Iya, Tan Yun tersenyum cerah, dengan kasih sayang yang melonjak, dan saat Yu Yunxi baru saja berbalik, dia melewati pesan di belakangnya. Ada suara menderu, kalian berdua, berhenti untukku, ucap suara itu. Segera, 9 niat membunuh menyelimuti Tan Yun dan Yu Yunxi. Tan Yun dan keduanya melihat ke belakang, tetapi melihat sekelompok orang datang ke arah mereka dengan membunuh. Pemimpinnya secara alami adalah Si Mencong, dan 8 orang paruh baya di belakangnya adalah diaken dari Grand Marshal's Mansion di Dongzhen. Di belakang 8 diaken, 8 penjaga membawa kursi sedan besar, yang di atasnya terbaring Si Men Lai yang kehilangan kaki kanannya. Tan Yun, jangan takut, Yu Yunxi berkata dalam transmisi suara, jika mereka berani menggertakmu, kamu harus membunuhnya, ucap Yu Yunxi. Mendengar kata-kata Yu Yunxi, Tan Yun tentu saja tidak khawatir. Saya tidak tahu siapa yang mulia, mengapa Anda memanggil kami, ucap Tan Yun membuang senyumnya dan menatap Si Mencong yang muncul tidak jauh di depannya. Kamu tidak ingin bertingkah seperti bajingan, ucap Si Mencong memelototi Tan Yun, dan bertanya tanpa menoleh ke belakang, Lair, apakah dia menyakitimu, ucap Si Mencong. Melihat adegan ini, para penonton memandang Tan Yun dengan ekspresi berbeda. Dengan ekspresi simpati di wajahnya, dia sombong pada kemalangan. Mendengar ini, Si Mencong memelototi Tan Yun dan meraung, saya pikir Anda bajingan telah memakan empedu beruang dan macan tutul, dan berani menyakiti anak saya, ucap Si Mencong. Bas. Segera, Si Mencong melepaskan aura tingkat ketiga dari alam kaisar suci leluhur, dan aura menakutkan menyebabkan retakan mengejutkan muncul di kehampaan, menyelimuti Tan Yun, mencoba memenjarakan Tan Yun. Kemudian, Si Mencong mencibir, Lair, semut ini telah dipenjara oleh ayah. Dia memberimu 1 kaki, sekarang kamu memintanya untuk membayarnya kembali dan menyerahkan kakinya, ucap Si Mencong. Memotong kakiku, ucap Tan Yun tersenyum di dalam hatinya, tetapi wajahnya terpenjara dan tidak bisa bergerak. Yu Yunxi memandang Tan Yun yang tidak bergerak, dan dengan cemas menyuarakan suaranya, Tan Yun, kamu tidak benar-benar dipenjarakan, ucap Yu Yunxi. Tan Yun berkata tanpa ekspresi, bagaimana mungkin, itu hanya kaisar suci leluhur, di alam ini masih ingin berurusan denganku, itu mimpi, ucap Tan Yun.
Ketika Tan Yun dan keduanya membuat transmisi suara, Si Menlai membalik tangan kanannya, dan pedang suci muncul entah dari mana, jari kakinya menyapu langit yang rendah, dan seekor ayam jantan emas berdiri di depan Tan Yun secara mandiri. Fitur wajah Si Menlai dipelintir, tangan kirinya menyentuh kepala botak seperti lampu yang terang, dan tangan kanannya memegang pedang di Tan Yun, dan berkata dengan suara menyeringai, "Dasar bodoh, tunggu aku akan menghapus kakimu dulu, dan kemudian, aku akan mengirim seseorang untuk membunuhmu malam ini. Jika kamu bisa hidup untuk melihat matahari besok, aku, Si Men, akan bergantung pada nama keluargamu," ucap Si Menlai. Mendengar ini, Tan Yun berkata melalui suaranya, "Idiot, aku ingin menyelamatkan hidupmu hari ini, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu hanya ingin membunuhku dengan transmisi suara. Jadi itu benar, masuk akal bagiku untuk membunuhmu," ucap Tan Yun. Si Menlai mencibir dan berkata, "Oke, aku akan menunggumu untuk membunuhku," ucap Si Menlai. "Hei!" Si Menlai melambaikan sabuk pedangnya. Dengan suara siulan, dia memotong ke arah kaki Tan Yun. Pada saat ini, para penonton percaya bahwa Tan Yun akan segera kehilangan kakinya, tetapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. "Pergi," ucap Tan Yun. Namun dalam suara gemuruh, Tan Yun yang semula tidak bergerak, tiba-tiba berbalik ke samping seperti sambaran petir untuk menghindari pedang dari Si Menlai, dan mengayunkan lengan kanannya di wajah Si Menlai. Bang! Sebelum Si Menlai bisa bereaksi, seluruh kepalanya meledak, janin jiwanya hancur, dan mayat tanpa kepala itu jatuh di kaki Si Mencong. Diam, keheningan yang mematikan. Kecuali Yu Yunxi yang tahu bahwa Tan Yun adalah orang yang tegas, tidak ada yang berpikir bahwa Tan Yun akan membunuh Si Menlai tanpa ragu-ragu. Dan di depan Si Mencong, dia dengan tegas membunuh Si Menlai. Boom! Melihat tubuh putranya, kepala Si Mencong berdengung. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak memenjarakan Tan Yun barusan, dan dia tidak menyangka bahwa Tan Yun akan berani membunuh putranya di depannya. Setelah keheningan singkat, Si Mencong akhirnya sadar kembali, tubuhnya gemetar, dan air mata menggenang di matanya. Tidak. Si Mencong berlutut di tanah, memeluk tubuh Si Menlai, dan menangis terseduh-seduh. Swiss. Bayangan berkedip, dan 8 diaken dari alam kaisar suci leluhur agung mengepung Tan Yun dan Yu Yunxi di tengah. Salah satu diaken memelototi Tan Yun dan meraung, "Kamu sangat berani, kamu berani mengabaikan aturan 4 kota dan alun-alun dan membunuh orang di depan mata semua orang. Diaken ini akan membunuhmu hari ini," ucap diaken itu. Diaken hendak memulai, Si Mencong meraung, "Jangan lakukan apa-apa, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri, kamu lihat dia baik-baik," ucap Si Mencong. 8 diaken berkata serempak, "Bawahan patuh," ucap para diaken. Si Mencong memegang tubuh Si Menlai dan melihat sekeliling pada para penonton yang menonton dan mengutuk, "Apa yang ingin Anda lihat, berikan padaku," ucap Si Mencong. Para penonton ketakutan, dan jalan-jalan di kedua sisi Tan Yun berubah menjadi ruang hampa dalam sekejap. Para penonton yang tidak berani berbicara menyaksikan dari kejauhan, dan kebanyakan dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan, tetapi mereka tahu bahwa Si Menlai telah melakukan banyak kejahatan dan seharusnya sudah dibersihkan sejak lama. Sekarang dia sudah mati, akan ada banyak kehidupan di Jalan Anping di Dongzhen di masa depan. Pada saat yang sama, kebanyakan orang memandang Tan Yun yang dikelilingi oleh 8 diaken, dan hati mereka juga ditangguhkan. Menurut pendapat mereka, Tan Yun sudah mati. "Nak, anakku," Si Mencong memeluk tubuh Si Menlai, suaranya menangis, hidung dan air matanya bercampur di mulutnya, "Ini semua karena ayah, dan ayah tidak melindungimu, itu semua salah ayah," ucap Si Mencong. Tan Yun yang dikelilingi, berkata dengan ringan, "Tentu saja itu salahmu, tetapi bukan karena kamu tidak melindunginya dengan baik, tetapi kamu tidak memberitahu dia apa itu pelajaran. Putramu tidak melakukan kesalahan, dia lebih dari tidak bersalah, Anda hanya membesarkannya, tetapi tidak mengajarinya bagaimana menjadi seorang pria." Orang yang tidak berpendidikan seperti itu juga disimpan. Merupakan momok, ketika dia bertemu saya hari ini, saya juga menganggapnya sebagai nama untuk menghilangkan momok. Haha, saya sedang dalam suasana hati yang baik, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Si Mencong gemetar karena marah, dia menahan kesedihan dan kemarahannya, dan dengan lembut meletakkan tubuh Si Menlai di tanah.
anakku, ayah akan membalaskan dendammu, ucap si Mencong berdiri dengan gemetar dan menatap Tan Yun. Kamu bajingan, aku ingin kamu mati hari ini, ucap si Mencong. Kamu berani, ucap Yu Yunxi dingin. Si Men berteriak dengan marah, apakah kamu pikir aku tidak berani? Aku ingin membunuhmu, dua pezina dan pelacur yang membunuh anak-anakku, ucap si Mencong. Begitu kata-kata ini keluar, Yu Yunxi benar-benar marah. Xiao Zhang, hapuskan dia, hapus semuanya, ucap Yu Yunxi. Baik, wajah Tan Yun menjadi suram, aku juga punya niat ini, ucap Tan Yun. Kebodohan, kembalikan nyawa anakku, ucap si Mencong. Tubuh si Mencong memancarkan cahaya keemasan, meledak dengan kekuatan leluhur emas yang mempesona, naik ke udara, dan cakar tangan kanannya meraih ke arah Tan Yun. Sungguh menggelikan bahwa seorang kaisar suci leluhur tingkat ketiga ingin membunuhku, ucap Tan Yun mencibir. Di bawah mata semua orang yang terkejut, dia naik ke langit, tubuhnya menabrak cakar naga, dan dia meninju dada si Mencong. Dengan kecepatan tantangan lompatan katak Tan Yun, dia tidak menggunakan langkah ilahi Hongmeng. Dalam keadaan seperti itu, bahkan kultivator tingkat ketiga dari alam suci leluhur tidak bisa mengelak, apalagi si Mencong. Kecepatan Tan Yun sangat cepat sehingga si Mencong tidak bisa bereaksi sama sekali, dan dadanya ditinju dengan pukulan. Bang, klik, suara tumpul Gouge ditelan oleh suara retakan tulang yang jelas, dada si Mencong runtuh, beberapa tulang rusuk patah, dan darah menyembur dari mulutnya, seperti layang-layang dengan tali putus, menghantam tanah dengan keras. Wow, setelah si Mencong jatuh ke tanah, seteguk darah keluar dari mulutnya lagi, dan darah merah gelap menyembur keluar dari dadanya. Tan Yun tidak menggunakan semua kekuatannya sama sekali, jika tidak, si Mencong akan mati tanpa seluruh tubuh. Si Mencong berjuang untuk berdiri, tetapi tidak berdaya. Dia menatap Tan Yun dengan mata merah dan meraung lemah, cepat bunuh dia, aku akan bertanggung jawab atas kecelakaan ini, ucap si Mencong. Baik kepala, ucap 8 diaken dari kesempurnaan agung alam kaisar suci leluhur masing-masing menawarkan pedang ilahi, membubung ke langit di bawah sinar bulan yang kabur, melepaskan sinar pedang satu demi satu, membawa kekosongan yang hancur, dan membunuh Tan Yun. Pada saat ini, salah satu dari 8 penjaga istana Marsekal Kota Timur dengan cepat melintasi jalan Anping di Kota Timur, menuju istana Marsekal Kota Timur, tampaknya mencari seseorang. Langkah ilahi Hongmeng, karena kalian ingin membunuhku, maka kalian semua mati, ucap Tan Yun. Tan Yun menggunakan langkah ilahi Hongmeng, melepaskan tembakan untuk menghindari pedang dari diaken dengan seluruh kekuatannya, lalu memutar tangan kanannya menjadi cakar dan menggenggam pergelangan tangan kanan diaken. Ah tanganku, retak. Tan Yun meremas pergelangan tangan diaken, dan setelah meraih pedang dengan tangan kanannya, dia melintas melewati diaken, dan sekali lagi menggunakan langkah ilahi Hongmeng untuk berpindah-pindah di antara cahaya pedang di kehampaan. Swiss. Pada saat ini, karena Tan Yun terlalu cepat, itu seperti 7 Tan Yun muncul di depan 7 diaken pada saat yang bersamaan. Pada saat berikutnya, ketika 7 bayangan Tan Yun tumpang tindih dengan kecepatan tinggi dan berubah menjadi tubuh asli Tan Yun, sebuah adegan yang membuat semua orang yang menyaksikan pertempuran ketakutan terjadi. Di mata semua orang, 8 diaken dari kesempurnaan agung alam kaisar suci leluhur memiliki garis darah di leher mereka, dan garis darah meluas dengan cepat dan darah menyembur keluar. Kemudian 8 kepala jatuh dari leher, dan 8 mayat tanpa kepala jatuh ke langit malam. Tanpa menunggu jiwa leluhur dan embrio leluhur di 8 kepala terbang keluar, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan pedang suci di tangannya menarik busur dari kehampaan, menembus 8 kepala dengan darah, dan 8 embrio jiwa semua binasa. Segera, pedang ilahi turun secara vertikal dari langit, dengan kilatan darah, menusuk kaki kanan si Mencong dan memasukkannya ke tanah. Menyaksikan Tan Yun membunuh 8 bawahannya, si Mencong sangat ketakutan sehingga dia melupakan rasa sakit dan lupa bernafas. Wosh! Tan Yun muncul di depan si Mencong dalam sekejap, dan berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kamu takut? Apakah kamu tidak akan membunuhku, ucap Tan Yun. Tan Yun mengangkat kakinya dan menginjak wajah si Mencong. Ekspresinya masih acuh. Anakmu salah dulu, yang mentransmisi suara berniat membuatku tidak bisa hidup untuk melihat matahari besok, aku tidak akan melanggar hukum untuk membunuhnya. Tapi sayangnya,
Jika kamu ingin membunuhku, kamu akan melanggar hukum, dan bahkan lebih disayangkan kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku, tetapi masuk akal bagiku untuk membunuhmu, ucap Tan Yun. Mata si Mencong ngeri dan suaranya lemah, kamu berbicara omong kosong, kamu memfitnah putraku dan berkata bahwa transmisi suara putraku akan membunuhmu, ucap si Mencong. Tan Yun tersenyum dan tidak berbicara, tetapi menginjak kaki kanan si Mencong perlahan-lahan mengerahkan kekuatan. Kamu tidak bisa membunuhku, atau kamu akan menyesalinya, si Mencong berteriak dengan seluruh kekuatannya. Aku adalah kepala diaken dari Grand Marshal's Mansion di Dongzhen, selama kamu membiarkanku pergi, aku bisa membiarkanmu pergi dari masa lalu. Jika kamu membunuhku, kamu dan istrimu akan mati, ucap si Mencong. Mata Tan Yun menjadi semakin dingin, ini adalah ibu kota kekaisaran dari dinasti leluhur Shizu, jangan katakan bahwa kamu melanggar hukum, bahkan jika kaisar yang melanggar hukum, itu adalah kejahatan yang sama dengan orang biasa. Kamu pikir kamu siapa, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun tiba-tiba mengangkat kakinya dan hendak menginjak kepala si Mencong, namun tiba-tiba, sebuah suara tua dengan niat membunuh memotong langit malam, kamu berani. Boom! Kemudian, kekuatan leluhur dan orang suci dengan mulut tebal dan coklat menembus langit malam, dengan aura menakutkan, dan menghantam ke arah dada Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun terkejut. Ketika dia tidak bisa menghindar tepat waktu, Tan Yun mengorbankan armor leluhur Zantian yang diberikan oleh Fang Zixi. Bang! Setelah kekuatan suci leluhur menghantam dada Tan Yun terlempar ke udara, memantul ke tanah beberapa kali, dan jatuh ke tanah. Engah! Tan Yun mengeluarkan seteguk darah, dan meskipun baju besi melindungi tubuhnya, organ dalamnya masih trauma. Untungnya itu tidak masalah. Xiao Zhang, Yu Yunxi sangat cemas sehingga dia terbang di depan Tan Yun dan bertanya dengan cemas, apakah kamu baik-baik saja, ucap Yu Yunxi. Tidak apa-apa, jangan khawatir, ucap Tan Yun batuk darah dan berdiri dengan Yu Yunxi, membantu. Dingin. Pada saat ini, ekspresi Tan Yun sangat acuh tak acuh. Jika dia tidak memiliki armor leluhur Zantian, dia akan lebih beruntung. Wosh! Pada saat ini, dua berkas cahaya turun dari langit, berubah menjadi seorang lelaki tua dan seorang pemuda di depan si Mencong. Pria tua itu berusia sekitar 90 tahun, dengan rambut beruban. Dia tidak lain adalah kepala pelayan tua dari Grand Marshal's Mansion di Dongzhen, yaitu Qili, juga ayah baptis si Mencong. Pria di samping lelaki tua itu berusia sekitar 27 atau 88. Dia mengenakan jubah perak dan memiliki sikap yang luar biasa, terutama penampilannya yang sangat tampan. Pemuda itu tak lain adalah pria pertama dan tertapam di dinasti leluhur Shizu, yaitu Qi Gong. Tan Yun memandang mereka berdua, karena mata Tan Yun bisa melihat kultivasi orang yang 2 tingkat lebih tinggi dari dirinya, jadi Tan Yun melihat bahwa Qili adalah kesempurnaan agung dari alam suci leluhur. Tapi dia tidak bisa melihat kultivasi Qi Gong. Dari ranah keduanya, Tan Yun bisa menilai bahwa orang yang ingin membunuhnya adalah Qili, karena orang ini melepaskan kekuatan leluhur. Ayah baptis, Tuan muda tertua, kamu di sini, dan aku akan mati jika kamu tidak datang. Si Mencong tersedak dengan lemah. Ayah baptis, Xiao Zhang membunuh cucumu, kamu harus membalaskan Dena dan si Menlai, ucap si Mencong. Jangan khawatir, ayah baptismu akan memutuskan untukmu, ucap Qili. Etelah Qili berkata, dia melirik tubuh tanpa kepala si Menlai di tanah. Terus terang, dia sangat mengagumi putra baptisnya, tetapi dia benar-benar tidak menyukai cucunya. Namun meski begitu, bagaimanapun juga, si Menlai terus memanggil kakek, dan balas dendam ini harus dibalaskan. Setelah Qili menjawab si Mencong, dia membungkuk ke arah Qi Gong dan berkata, Tuan muda tertua, Anda dapat menyerahkan masalah ini kepada budak tua ini. Bukan terserah Anda untuk melakukannya, ucap Qili. Baiklah, ucap Qi Gong mengangguk. Menghargai kata-kata seperti emas. Pada saat ini, para wanita di kerumunan memandang Qi Gong dan berteriak. Oh, saya akhirnya melihat Tuan muda Qi, sangat tampan. Ya, wow sangat tampan, jika saya bisa menikahi Tuan muda Qi, aku rela mati. Oke, jangan bermimpi, pria seperti Tuan muda Qi hanya layak menjadi putri ketujuh. Putri selalu menyukai Tuan muda Qi, jika putri ketiga tahu bahwa Anda mengatakan itu, apakah Anda masih memiliki cara untuk hidup?
Dengan suara kerumunan yang tertinggal di telinganya, Kili mendengus keras, bergema di langit, semua orang pergi untuk lelaki tua ini, dan mereka yang menonton kesenangan tidak menyalahkan lelaki tua ini karena kejam, ucap Kili. Mendengar ini, semua orang menjauh, termasuk para pembunuh di Wanbao Senge yang ingin membunuh Tan Yun. Pada saat ini, para pembunuh Wanbao Senge percaya bahwa Tan Yun tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kili melambaikan tangan kanannya dan memasang tirai tipis besar, menghalangi pandangan semua orang. Xiao Zhang, sangat bagus, kamu benar-benar arogan, Kili menatap Tan Yun, matanya yang keruh tajam, siapa yang memberimu nyali untuk membunuh 8 diaken di rumahku dan membunuh cucuku, dan sangat melukai putra angkat, ucap Willy. Tan Yun meludahkan seteguk darah dan mencibir. Orang tua, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, Tan Yun berkata dengan dingin, aku mendengar dengan jelas, cucumu yang ingin membunuhku, hukum apa yang aku lakukan dengan membunuhnya? Putra angkatmu dan 8 anjing ingin membunuhku, aku membunuh 8 anjing, sekarang aku akan membunuh si Mencong masuk akal. Mengapa kamu menghentikannya, ucap Tan Yun. Berisik, sekarang orang tua ini akan membunuhmu, ucap Kili. Tepat ketika Kili akan bergerak ke arah Tan Yun, Yu Yunxi membalik tangan kanannya, dan sepotong token dengan ukiran tiba-tiba muncul di jari rampingnya. Token dengan kata-kata Putri Ketujuh Kaisar Yu. Kamu sangat berani, berlutut untuk putri ini, ucap Yu Yunxi. Begitu dia selesai berbicara, Yu Yunxi melepaskan teknik penyamaran dan kembali ke penampilannya yang sangat cantik. Hanya saja ekspresinya sangat dingin sekarang. Putri Ketujuh, ucap Kili memandang Yu Yunxi, tubuh tuanya gemetar ketakutan, dan butiran-butiran keringat seukuran kacang menutupi dahinya. Plok, Kili berlutut di depan Yu Yunxi dengan tatapan ketakutan, dan bersujud, bawahan mengetuk Putri Ketujuh, bawahan tidak tahu bahwa Anda adalah Putri Ketujuh, dan saya menyinggung Anda, tolong maafkan aku, ucap Kili. Yunxi, kenapa, apakah itu kamu, ucap Kikong menatap Yu Yunxi, cintanya melampaui kata-kata. Kenapa, bukankah itu aku, Yu Yunxi berkata dengan dingin, jika putri ini tidak menunjukkan warna aslinya, apakah kamu akan membiarkan pengurus rumah tua itu membunuhku dan pengawal pribadiku, ucap Yu Yunxi. Tidakkah kamu mengerti, bagaimana saya bisa membiarkan bawahan saya melakukan itu, Kikong berbalik dan memelototi Kili. Lihat anak angkat seperti apa yang kamu miliki, beraninya kamu berpikir itu, jika kamu ingin membunuh Putri Ketujuh, apa yang masih kamu lakukan, ucap Kikong. Setelah memarahi, Kikong berkata, jangan biarkan si Mencong merusak perbuatan baikku dan membunuhku, ucap Kikong. Puan muda tertua, ini ketika Kili membuat transmisi suara, Yu Yunxi menunjuk si Mencong dan berkata dengan dingin, orang ini baru saja mengatakan bahwa putri ini dan Xiao Zhang adalah pezina dan pelacur. Sebelum Yu Yunxi bisa mengatakan apa-apa, Kikong tiba-tiba memandang ke samping ke arah si Mencong, kamu bajingan, menurutmu apakah kamu ingin membunuh rumah Grand Marshal Kota Timurku, ucap Kikong. Tangan kanan Kikong melambai tiba-tiba, dan si Mencong dimangsa oleh kekuatan Pengzu, dan jiwa serta tubuhnya hancur. Setelah Kikong membunuh si Mencong, dia memandang Yu Yunxi dan berkata, Yunxi, maaf, ucap Kikong. Yu Yunxi mendengus dan menatap Kili, yang berlutut di depannya, dan berkata dengan suara dingin, Xiao Zhang milik putri ini, kamu baru saja menyakitinya, Xiao Zhang, dia aku berikan padamu, ucap Yu Yunxi. Oke, Tan Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, maju selangkah, menjambak rambut Kili dengan tangan kirinya, mengangkat tangan kanannya, dan menamparkan wajah tuanya dengan keras. Retak, aku memintamu untuk menyakitiku, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun muram, dan dia terus menamparkan pipi kiri Kili, sampai pipi kirinya basah oleh darah dan tak bisa dikenali lagi. Kili tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hatinya meraung, Xiao Zhang, penghinaan hari ini, lelaki tua In 8B pasti akan membayar hidupmu di masa depan, ucap Kili di dalam hatinya. Pada saat ini, Kili berpikir bahwa pemukulan Tan Yun sendiri sudah berakhir, dan langkah Tan Yun selanjutnya hampir membuatnya gila. Namun, setelah Tan Yun menjambak rambut Kili dengan tangan kanannya, tangan kirinya mulai menamparkan wajah kanan Kili dengan liar, dan kemudian dia berhenti ketika dia menamparkan wajah kanan Kili dengan dahsyat. Setelah Tan Yun berdiri, dia menendang mulut Kili,
menyebabkan giginya rontok. Saudara Xiao, mohon belas kasihan, ucap Qikong mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun. Jika bukan karena wajah Yu Yunxi, Qikong bahkan tidak akan repot-repot menatap Tan Yun. Kakak Xiao, siapa saudaramu? Ucap Tan Yun mencibir, lalu membuang senyumnya, menatap Qili yang kepalanya bengkak menjadi kepala babi, dan berkata dengan dingin, tangan mana yang kamu lepaskan kekuatan leluhur suci padaku, ucap Tan Yun. Qili yang terpana oleh mata Tan Yun, tidak langsung menjawab, tetapi Tan Yun mematahkan pangkal hidung Qili dengan satu pukulan, bicaralah, ucap Tan Yun. Qili menjerit dan berkata dengan samar, ini tangan kiri. Yang mana, ucap Tan Yun. Ini tangan kiri, ucap Qili gemetar. Ulurkan tangan kirimu, ucap Tan Yun berkata tanpa ragu. Qili yang berlutut di tanah, tidak mengulurkan tangan kirinya, tetapi menoleh dan menatap Qikong dengan tatapan membantu. Xiao Zhang jangan pergi terlalu jauh, fitur wajah tampan Qikong sedikit terdistorsi, pada akhirnya, kepala pelayan tua itu hanya menyakitimu dengan premis bahwa dia tidak tahu kamu pengawal Yunxi. Di bawah premis bahwa kamu berasal dari Yunxi, kamu sengaja menyerangnya, mengapa kamu ingin menyerangmu begitu keras, ucap Qikong. Tan Yun tersenyum, kamu mengatakan bahwa aku menyerang dengan keras, jika kamu tidak mengatakan bahwa anjing di rumahmu kejam, tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa aku serangan berat, apa kau bercanda, ucap Tan Yun. Retak, kata Tan Yun sambil menginjak pergelangan kaki kanan Qili. Ah, Qili mengeluarkan suara ratapan seperti membunuh babi, tuan muda tertua selamatkan aku, ucap Qili. Qikong menahan keinginan untuk menamparkan Tan Yun sampai mati, memandang Yu Yunxi, dan berkata, Yunxi, sejak kita bertemu demi bertahun-tahun, biarkan antek-antekmu mengampuni Qili, ucap Qikong. Apa, minion, ucap Tan Yun. Hati Tan Yun penuh amarah. Qikong, dengarkan putri ini, Yu Yunxi memarahi dengan dingin, pertama, Xiao Zhang bukan pelayan putri ini, dia adalah teman putri ini. Kedua, mulai sekarang, jangan panggil putri ini dengan nama depannya, ucap Yu Yunxi. Mendengar ini, Qikong tidak pernah membayangkan bahwa Yu Yunxi akan sangat marah ketika dia mendengar bahwa Tan Yun adalah seorang budak. Sialan Xiao Zhang, tunggu aku, ucap Qikong di dalam hatinya, niat membunuh Qikong merajalela, dan dia masih terlihat seperti pria yang sopan, baik putri ketujuh, ucap Qikong. Yu Yunxi berhenti menatap Qikong dan berbalik untuk melihat Tan Yun. Yang membuat Qikong semakin marah adalah dia melihat cinta yang belum pernah dia lihat sebelumnya di mata Yu Yunxi menatap Tan Yun. Itu adalah keinginannya, Yu Yunxi menatap matanya sendiri seperti dia menatap Tan Yun. Xiao Zhang harus mati, ucap Qikong di dalam hatinya. Pikiran Qikong untuk membunuh Tan Yun semakin kuat. Pada saat ini, Tan Yun menatap Qili dan mengucapkan setiap kata, ulurkan tangan yang menyakitiku, ucap Tan Yun. Qili yang sangat sedih, mengulurkan tangan kirinya dengan gemetar, dan Tan Yun menginjaknya, memutar jari kakinya sambil mengerahkan kekuatan. Mencicit, retak, tangan kiri Qili berubah menjadi daging tumbuk di tengah suara mengerikan dari tulang yang hancur. Tan Yun meletakkan kakinya dan berkata sambil tersenyum, Yunxi, baiklah, mari kita kembali setelah kita pergi untuk mengembalikan uang sewa, ucap Tan Yun. Iya, Yu Yunxi tersenyum, lalu melakukan teknik penyamaran, dan terbang ke udara dengan Tan Yun, dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Sialan Xiao Zhang, kamu benar-benar memanggil Yunxi dengan penuh kasih sayang, ucap Qikong menahan amarahnya dan mengorbankan perahu ilahi. Dengan lambaian lengan kanannya, kekuatan tak terlihat menyeret semua mayat dan terbang bersama Qili yang terluka ke Shenzhou. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.